Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 17 November 2020, Selasa, Pekan Biasa ke-33, disusun oleh Frater Will Lerisam SVD dan dibawakan oleh Frater Kevin Lebu SVD. Selamat mendengarkan. Terjadi dalam dunia ini. Saudara, umat Kristus. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya, bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak Manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul, Perjumpaan dengan Yesus harus membawa transformasi dalam diri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Bacaan Injil hari ini berisi kisah tentang perjumpaan Yesus dengan Sakeus. Peristiwa ini terjadi di Yeriko. Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Penginjil memberi keterangan tambahan bahwa ia amat kaya. Rupanya Sakeus telah mendengar banyak cerita tentang Yesus. Karena itu, ketika mendengar kabar bahwa Yesus melintasi kota itu, ia berusaha untuk melihat Yesus. Ingat bahwa ia tidak berusaha untuk bertemu secara pribadi dengan Yesus. Ia hanya ingin melihat Yesus. 2 kali penginjil menggunakan kata melihat, ayat 3 dan ayat 4. Itu berarti motivasi awalnya cukup dangkal. Terdorong oleh rasa penasaran, ia ingin mengetahui orang apakah Yesus itu.
Karena keterbatasan fisik, badannya pendek, ia memilih untuk memanjat pohon ara. Dengan demikian, ia bisa melihat dengan jelas Yesus yang lewat di situ. Apa yang terjadi kemudian tentunya sungguh di luar dugaannya. Yesus melihat dan memanggil Sakeus. Bukan hanya itu, Yesus bahkan juga memilih untuk menumpang di rumahnya. Sakeus menerima Yesus dengan penuh sukacita. Perjumpaan dengan Yesus ini membawa pertobatan dalam diri Sakeus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Ada banyak alasan mengapa kita berusaha untuk mencari dan menemukan Yesus dalam hidup kita. Motivasi kita juga bervariasi. Dari pengalaman Sakeus, kita belajar bahwa Yesus tidak pernah mengabaikan perjuangan mereka yang berusaha untuk mencari dan menemukan Dia. Ia mengganjari mereka dengan rahmat berlimpah, bahkan melampaui apa yang diharapkan. Selain itu, dari Sakeus juga kita perlu belajar bahwa perjumpaan dengan Yesus harus membawa transformasi dalam diri, yakni pertobatan. Allah Tritunggal Maha Kudus, semoga kami mampu menemukan Dikau dalam setiap pengalaman hidup kami. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subak tunggu bagus.